Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Masjid As-Sabirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini adalah salah satu dari ibadah yang sangat dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Kalau kita membaca dalam sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang keadaan kota Madinah, maka disebutkan bahwa kalau orang datang ke Madinah, dia hampir tidak bisa membedakan mana siang dan mana malam, mana pagi dan mana petang. Salah satu sebabnya adalah karena paginya Madinah itu tidak kalah ramainya dibanding dengan petangnya Madinah. Artinya subuh pada Madinah, waktu fajar di kota Madinah itu ramai sekali dengan para penduduk Madinah, para sahabat yang dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengisi dan memenuhi masjid yang 25 kali 25 meter yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Maka ketika ada pertanyaan dari para sahabat, pertanyaan itu tidak mesti dengan ungkapan langsung bertanya kepada Rasul, tetapi dari pandangan mata para sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seakan-akan bertanya, ya Rasulullah, kok kita ini untuk subuh betul-betul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Anda ajak kami untuk datang ke masjid, untuk sholat di masjid. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Basyirul masya'in bizulam bin nuri tami yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan, pada saat banyak saudara-saudaranya masih tertidur dalam lipatan malam, di tengah-tengah udara yang di Madinah itu seperti halnya gurun pasir. Kalau lagi musim dingin, dinginnya ekstrim sekali, bukan karena cuaca tapi karena angin gurun. Maka pada saat-saat yang dingin seperti itu, ada masya'ina bizulam, ada yang memilih untuk melepaskan selimutnya, memilih untuk mengambil air wudhu yang dingin dan lalu menyiapkan diri, kemudian berjalan ke masjid. Kata Rasul, berikanlah kegembiraan, kabar gembira bagi yang mau menempuh kegelapan pada saat fajar itu, dengan nanti Allah akan balas di hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang, pada saat orang-orang banyak di akhirat itu mencari jalan kemana untuk mendapatkan naungan dan kebaikan di akhirat kelak. Ini yang disebut oleh para ulama dengan al-jaza min jinsil amal. Jadi kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu ingin berinvestasi untuk akhirat kita, kita misalnya ingin punya obsesi tertentu, boleh punya obsesi, ya. Jadi kalau Islam itu mengajar fitrah manusia, manusia itu punya cita-cita.
cita-citanya itu beda-beda. Seperti ayat yang saya baca tadi, qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, persilahkan kepada umatmu, kepada hamba-hambaku itu untuk ya'malu ala syakilati. Masing-masing itu beraktivitas, masing-masing bekerja, masing-masing menempuh ala syakilati, apa yang memang menjadi kecenderungannya. Maka kalau di dunia itu ada 1001 profesi, ada 1001 ruang yang bisa diisi oleh kita sebagai orang yang beriman, maka seperti itu juga di akhirat kelak. Gambarannya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga-surga itu punya banyak sekali pintu-pintunya. Kalau orang yang di dunia itu sukanya sholat, maka dia masuk, ada tulisannya babus sholat. Kalau orang yang suka berpuasa dan melatih dirinya untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk menekan emosinya, untuk mau memberi maaf, mau mengalahkan keinginannya untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih mulia, ada namanya babur rayyan. Yang Anda tahan di dunia itu, maka Anda nanti akan mendapatkan balasan dan ganjarannya yang luar biasa di sisi Allah. Ada juga babus sedekah, ada babul jihad, dan sebagaimana 1001 kebaikan di dunia, ada 1001 pula jalan untuk nanti masuk ke dalam surga. Kata Rasul, di antara semua sahabatku hanya ada satu yang diberikan oleh Allah pilihan mau masuk dari pintu yang mana. Yang satu itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar bisa dapat seperti itu? Karena effortnya juga di dunia tidak seperti yang lain. Jadi pada saat yang lain masih mikir menerima iman, beliau tidak pernah berpikir menerima iman. Beliau langsung menerima dengan sepenuh-penuh keyakinan apapun yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, semalam saya diperjalankan oleh Allah dari sini ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha. Orang Arab saling tengok satu sama lain. Yang sudah Islam pun pada saat itu banyak yang keluar, menganggap bahwa Rasulullah SAW ada sesuatu. Orang sekarang bilang mungkin kok koslet sedikit lah. Ini berita benar-benar sudah di luar kemampuan kita untuk mencernanya. Abu Bakar lagi di pasar pada waktu itu di Mekah. Datang salah seorang Quraisy dan mengatakan, Abu Bakar, tuh lihat sahabatmu lagi bercerita sesuatu yang tidak masuk akal. Apa ceritanya? Dia bilang semalam dia dikirim ke atas Sidratul Muntaha lewat Masjidil Aqsa. Padahal dari sini ke Masjidil Aqsa Anda tahu itu 3 bulan perjalanan. Kok bisa dalam sekejap semalam temanmu itu bisa bolak-balik? Apa kata Abu Bakar? Kalau dia ngomong begitu saya percaya. Yang begitu itu kecil dibanding apa yang saya percayai sebelumnya dari apa yang dia katakan. Setiap hari dia menyampaikan bahwa dia datang dengan berita dari langit. Dia datang dengan apa-apa yang Allah wahyukan kepadanya dan saya percaya. Apalagi hanya sekedar berita perjalanan semalam bolak-balik dari sini ke Masjidil Aqsa. Abu Bakar dikasih kesempatan untuk memilih mana saja karena effortnya di dunia juga luar biasa. Maka bapak-bapak dan saudara, ibu, apa yang kita sajikan di dunia, hal-hal yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya sesuai dengan kadar pengorbanan dan apa yang kita berikan dari pikiran, waktu, tenaga, dan kesungguhan kita, serta yang paling pokok, keikhlasan kita di dalam melakukan kebaikan itu.
Mudah-mudahan subuh kita ini subuh yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas sayang juga ya. Sudah capek-capek melepas selimut, ambil air wudhu, tapi gara-gara tidak ikhlas, maka semuanya itu yazhabu habaan, kata ulama. Dia menguap saja, seperti uap air laut di tengah panas yang sangat terik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para ahli di dalam ilmu tentang apa yang disebut dengan tahawul hadari atau perubahan peradaban di dunia, mereka mengatakan bahwa Islam itu yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya mukjizat Rasul itu ada dua. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa dibanding semua mukjizat yang lain. Kalau mukjizat yang lain itu fenomena alam. Musa itu tongkatnya membelah Laut Merah, itu fenomena alam, artinya unsur-unsur yang ada di alam ini dikendalikan oleh Allah dan kemudian lahirnya sesuatu yang mukjizat. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati, itu juga fenomena alam, terjadi di alam, dilihat. Maka mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul itu hanya berpengaruh bagi orang-orang yang ada pada saat mukjizat itu terjadi. Karena dia menjadi mukjizat bagi orang yang menyaksikannya. Tapi bagi orang yang datang setelahnya, dia menjadi berita-berita. Al-Quran itu beda. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah menjadi mukjizat kapan saja. Mukjizat yang paling fair, ya. Paling fair karena semua orang bisa menilainya. Kalau mukjizat yang terjadi sekali itu, maka itu bergantung dari bagaimana indahnya berita yang disampaikan. Kalau beritanya menarik, kalau beritanya indah sekali, kalau beritanya itu meyakinkan, mungkin yang diberitahu akan beriman. Tetapi kalau Al-Quran ini, Anda bisa menilainya dengan akal dan hati Anda setiap saat, setiap waktu. Maka saya sebagai seorang muslim yakin dengan keimanan saya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu menantang siapapun, Anda sendirian maupun Anda kolektif. Anda bisa mengumpulkan seluruh resources yang ada di dunia ini. Kumpulkan segala manusia yang punya talenta sastra yang paling tinggi. Kalau sekarang itu ada namanya hadiah Nobel sastra. Kumpulkan para ahli Nobel, para juara pemenang Nobel untuk sastra itu seluruh dunia. Orang-orang yang ahli bahasa Arab dimanapun. Di negara-negara Arab itu ada nama Majma'ul Lughatil Arabiyah, yaitu satu institut bahasa Arab di setiap negara-negara Arab. Di Mesir ada, di Saudi, di mana-mana ada. Kumpulkan mereka. Lalu jawab tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada tingkatan-tingkatannya di dalam Al-Quran. Yang pertama, falyatu bihaditsim mislihi. Datangkan seperti Al-Quran ini. 30 juz. Dengan kadar kemukjizatan yang seperti ini. Dari sisi diksinya, dari sisi keindahan bahasanya, dari sisi pilihan katanya, dari sisi makna yang dikandungnya, dari sisi substansinya terhadap apa yang terjadi di masa-masa yang lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Tidak ada yang bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Bukan hanya manusia yang ditantang oleh Allah. Tidak hanya sumber daya insani, tapi bahkan sumber daya
yang sifatnya supranatural. Kalau bahasa kita mungkin di Indonesia kan kita kenal namanya apa, budaya atau kebiasaan kita menyebut tentang jin, ada demit-demit dan segala macam itu, jin ifrit segala macam. Kalau bahasa Al-Quran, datangkan sumber daya semua itu. La ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan bisa menjawab tantangan itu. Tidak bisa dengan seluruh Al-Quran bi'ashri suwarin. Coba 10 surah saja. Nggak usah yang panjang-panjang. Kalau mau pilih yang pendek-pendek, ambil yang paling pendek. Tidak ada juga yang bisa menjawab. Kalau tidak bisa bi'ashri suwarin, masa bisuratim mislihi. Maka dengan satu surah yang paling pendek. Bapak Ibu, ingat surah yang paling pendek? Apa surah yang paling pendek? Inna a'tayna kal kautsar. 3 ayat saja. Jadi Allah sudah memberi diskon yang luar biasa untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Mulai dari Al-Quran 6.634 ayat sampai 10 surah saya pilih yang paling pendek, masih juga belum bisa tiru surah yang paling pendek 3 ayat, masih juga belum bisa. Maka datanglah tantangan terakhir, falyatu bisuratim mim mislihi. Bedanya apa? Tantangan terakhir ini adalah datangkan yang agak-agak mirip lah dengan surah yang paling pendek. Dengan kata lain, secara lugas, buat surah atau seperti surah dengan 3 ayat dan coba buat yang agak-agak dimiripkan. Kalau dari sisi kandungannya tidak bisa sepenuh, seutuh, seindah, sesubstantif, sehebat Al-Quran, maka paling tidak dari sisi keindahan uslubnya saja. Itu pun tidak ada yang bisa sampai saat ini. Kalau bapak-bapak dan ibu melihat bagaimana tidak sedikit orang yang mencoba untuk mencari kelemahan umat Islam, maka sungguh-sungguh mengherankan. Tidak ada yang bisa untuk membuat 3 ayat yang dimirip-miripkan dengan Al-Quran sampai saat ini, di mana kemajuan ilmu dan teknologi sudah sangat luar biasa, di mana khazanah kesusastraan Arab itu juga sudah berkembang luar biasa. Tapi tantangan Al-Quran tak ada seorang pun yang bisa menjawab hingga saat ini. Maka saya sebagai muslim meyakini betul, tidak perlu terlalu banyak teori, cukup dari satu sisi saja, bahwa tak seorang manusia pun secara kolektif dalam jumlah manusia yang semakin lama semakin banyak. Sekarang sudah ada 6-7 miliar manusia, tapi tidak ada dengan sumber daya yang seakan-akan tidak terbatas, dengan kekuatan global yang telah memiliki jaringan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Istilahnya tidak ada kata-kata dalam bahasa Arab yang mungkin sudah dianalisis memiliki keindahan, mempengaruhi hati orang yang mendengar. Kita kan bapak-bapak tahu itu ada teknologi-teknologi untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kosakata terhadap orang yang mendengarnya. Di tengah kemajuan itu semua, Al-Quran tetap tegak dan tak ada seorang pun yang bisa menjawab tantangannya. Itu mukjizat yang pertama. Yang kedua, kata para ahli, mukjizat itu adalah tarbiyatul ummah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mentransformasi umat dengan potret kolektif mereka yang sangat menyedihkan, yang digambarkan di dalam surah Maryam dalam satu kata, qauman ludda. Pada zaman itu orang-orang Arab yang datang kepadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qauman ludda, adalah masyarakat yang ludda. Ludda itu
punya khusumah yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada satu relasi sosial yang terbangun di antara mereka kecuali bisa menjadi sumber perpecahan dan peperangan. Tidak ada hubungan sosial apapun dalam strata apapun, apakah namanya persaudaraan atau perkawinan atau perbesanan atau pertemanan atau apa saja relasi sosial yang terbangun, kecuali setiap bagian relasi itu selalu menjadi jalan bagi mereka untuk berselisih dan berperang. Mulai dari memperebutkan sumber air di tengah gurun untuk tempat meminum onta-onta dan hewan-hewan peliharaan mereka, sampai memperebutkan bahkan hal yang jauh lebih remeh dan lebih sederhana dibanding itu, hanya memperebutkan penamaan dari satu sudut di kota Mekah misalnya, hanya memperebutkan siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya kembali di bibir Ka'bah seperti tempat semula. Itu semua menjadi sumber perselisihan, pertengkaran dan peperangan. Mukjizat Rasul, kata para ulama, adalah mentransformasi masyarakat ini menjadi masyarakat yang satu sama lain dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Dari qauman ludda menjadi kuntum khairu ummah. Apa yang terjadi bapak-bapak? Bisa enggak kita membayangkan dalam pikiran kita pada masa di mana seluruh kultur yang ada terbangun pada waktu itu adalah kultur konflik. Ini kultur konflik. Kita renungkan dalam diri kita. Segala sesuatu bisa jadi konflik. Mulai dari rebutan tali onta, seperti tadi itu, menamakan satu sudut, kemudian mengangkat Hajar Aswad, kemudian memperebutkan tempat minum hewan-hewan peliharaan. Bahkan pun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahkan urusan orang mati pun masih diperselisihkan. Pergi ke kubur misalnya, yang satu mengunjungi kakeknya misalnya, yang lain mengunjungi kakeknya yang di sebelah. Lalu saling lirik, yang satu mengatakan kakek saya lebih baik daripada kakek ente. Padahal sudah sama-sama meninggal. Bahkan yang sudah meninggal pun itu bisa menjadi sumber perselisihan. Jadi kultur konflik yang benar-benar mendominasi tiba-tiba bertransformasi menjadi kuntum khairu ummah. Menjadi umat yang penuh dengan energi positif. Apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 23 tahun. Bahkan kalau kita menggunakan teori pembangunan sosial secara utuh, hanya dalam 10 tahun di Madinah. Kita di Indonesia ini sudah 20 tahun reformasi. Tapi justru kultur yang terbangun kok lama-lama semakin banyak kultur konfliknya. Jadi berbanding terbalik. Kalau dulu proses pemurnian kultur, pemurnian peradaban menjadi peradaban yang sangat produktif, yang sangat positif, yang sangat konstruktif. Tapi kok kita rasanya sekarang banyak di antara kita berpikir bahwa seiring dengan semakin kita benahi regulasi, semakin kita buka keran demokrasi, semakin kita berbicara tentang kebebasan, semakin kita menciptakan instrumen untuk lebih menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan, justru kok di antara satu sama lain kita rasanya semakin jauh. Hal-hal yang kecil bisa menjadi pemicu bagi konflik yang besar. Transformasi pada zaman Rasul itu ada senjatanya memang. Kenapa itu bisa terjadi? Apa instrumen terpenting yang menyebabkan masyarakat
pada waktu itu bisa berubah dari keganasan menjadi kok penuh dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kata para sahabat, kami satu sama lain kadang-kadang di Madinah itu saling tengok, saling pandang. Saya lihat teman saya yang saya kenal di Mekah dulu, saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sama, rupanya sama. Parasnya nggak berubah, mungkin semakin tua sedikit. Tapi dialah ini orang yang dulu saya kenal di Mekah. Tapi akhlaknya saya sudah tidak kenali seperti dulu. Terheran-heran satu sama lain. Semua melihat temannya itu kok beda. Bentuk fisiknya masih sama, tapi perilaku, sikap kesehariannya itu sudah berubah 180 derajat. Yang dikenal sangat ganas, keras, itu berubah menjadi orang yang sangat santun dan penuh kasih sayang. Yang mau menang sendiri menjadi orang yang selalu bersedia berkorban, mengalah. Sampai kisah yang sangat legendaris pada saat perang Tabuk, di mana para sahabat yang luka itu banyak sekali sampai dibariskan berpuluh-puluh, dirawat oleh para sahabat perempuan-perempuan. Jadi para perempuan sahabat Rasul itu dulu juga keluar ke medan perang sebagai tenaga medis. Mereka membawa obat-obatan, dibarisin semuanya. Kemudian didatangkan air minum yang memungkinkan pada waktu itu, yang sangat terbatas. Tapi yang terjadi adalah al-ithar. Yang satu tidak mau minum kecuali temannya minum duluan. Jadi terus air itu pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, nggak ada yang mau minum. Dia ingin teman yang di sampingnya itu mendapatkan air minum lebih dulu dibanding dia. Ini tidak main-main. Urusan nyawa pun mereka masih mendahulukan temannya, sahabatnya. Kalau sekarang sulit kita menemukan potret seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Instrumen terpentingnya adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang dengan sengaja membuat rekayasa sosial, membangun al-hubbu wal mahabbah. Jadi beliau itu membangun cinta kolektif di antara seluruh sahabat. Membangun cinta itu ternyata bisa menjadi bagian, ya, bisa dilakukan dengan rekayasa sosial. Apa yang dimaksudkan rekayasa sosial, bapak-bapak, ibu-ibu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun rasa cinta di antara para sahabatnya itu memang melakukan langkah-langkah yang terukur, melakukan langkah-langkah yang sengaja beliau susun secara sistematis untuk merubah orang-orang yang ada di Madinah dari saling membenci menjadi saling mencintai. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama disebut dengan al-mu'akhad, yaitu dengan sengaja memperjumpakan dua kutub yang sangat ekstrim dalam perbedaan untuk menyatu dalam satu komitmen persaudaraan. Orang muhajir dengan ansari itu bedanya luar biasa. Kultur pedagang dan kultur agraris. Orang Mekah pedagang, orang Madinah itu petani bercocok tanam. Orang Mekah itu peradabannya peradaban pesisiran, ya, karena ada Laut Mekah di dekat kota Mekah. Kalau Madinah itu peradabannya adalah peradaban pedalaman. Jadi ini dua kutub yang beda. Rasul ketika sampai ke Madinah, beliau menciptakan wadah perjumpaan yang namanya al-mu'akhad, dipersaudarakan. Jadi seorang
dari Madinah dipersaudarakan dengan orang dari Mekah. Yang namanya dipersaudarakan itu disuruh ketemu, bicara, dan kemudian membicarakan masa depan bersama-sama. Maka dengan al-mu'akhad ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, terjadi perubahan yang sangat mendasar. Jadi semangat yang semula masing-masing individu, kalau di gurun pasir yang memang penuh dengan tantangan, alam terbuka, itu semangat to survive itu sangat tinggi. Maka cenderung orang bersikap anania atau egois. Itu yang dikikis oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipindahkanlah alam fikir mereka dari badawah menuju al-hadarah, dari nomaden menuju kepada hadarah, artinya menetap dan membangun satu peradaban. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merubah nama tempat tinggal itu dari Yathrib ke Al-Madinatul Munawwarah. Yathrib itu dalam bahasa Arab, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada mengandung makna celaan. Jadi nama itu matter dalam Islam. Ya. Nama itu penting. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di Madinah, yang beliau lakukan adalah menginventarisir apa-apa yang perlu dirubah namanya. Dari nama-nama yang mengandung aura negatif, dia rubah menjadi nama-nama yang mengandung muatan positif. Yang membuat orang ketika menyebut nama itu mengingat hal-hal yang baik. Ketika menyebut nama itu, orang yang menyebut nama itu, mengingat nama itu, membayangkan sesuatu yang besar dan hebat di masa yang akan datang. Maka dirubah dari Yathrib menjadi Madinatul Rasul atau Al-Madinatul Munawwarah. Dari kata Yathrib yang artinya tercela menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Ketika menyebut kota yang bercahaya itu kan sesuatu yang sifatnya proyektif ke depan. Saat itu masih begitu, tapi terbayangkan bercahaya. Maka ada cita-cita ke depan bahwa tempat ini harus menjadi tempat yang hebat dan luar biasa. Ada nama sahabat beliau namanya Al-As, dirubah menjadi Al-Muti'. Al-As itu artinya makna konotatifnya adalah orang yang suka maksiat, dirubah. Walaupun bukan itu artinya ketika dinamakan oleh orang tua, tapi bisa dimaknakan seperti itu. Jadi hal-hal yang kira-kira makna konotatifnya itu tidak baik, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buang dari kosakata sosial, dari kosakata kehidupan sosial, dibuang semua yang negatif. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Nabi itu selalu suka kepada semua hal-hal yang positif. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka melihat orang yang bermuram durja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya untuk tersenyum. Kalau kata Imam Sya'rawi, kenapa anda bermuram durja? Tersenyumlah, Tuhanmu ada, rezekimu sudah tertulis, di sekitarmu ada orang-orang mencintaimu, kurang lebihnya itu adalah urusan dunia, dan hadapi itu semua dengan senyum. Rasulullah SAW membangun, menarik aura positif dalam kota Madinah itu. Maka berubahlah wajahnya. Disebutkan ini orangnya sama ya. Jadi ini orangnya sama. Orang Madinah sama, sebelum datang Rasul sama sesudahnya sama. Tapi kalau sebelum datang Rasul, pertemuan mereka satu sama lain itu selalu diisi dengan puisi-puisi tentang kematian, puisi-puisi tentang korban-korban perang. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang dan merubah Yathrib menjadi kota Madinah namanya, pertemuan-pertemuan mereka itu diisi dengan puisi-puisi dan syair-syair tentang masa depan.
Majelisnya sama, tapi isinya sudah beda. Orangnya sama, tapi yang diomongkan beda. Maka tersingkirlah sedikit demi sedikit kosakata yang negatif. Orang Arab itu tidak punya obsesi lebih daripada menjadi seorang ahli syair. Maka pada zaman jahiliyah itu puncak dari gengsinya seseorang adalah bagaimana dia diakui syairnya dan digantung di Ka'bah. Itu yang disebut dengan al-mu'allaqatus saba'. 7 macam syair yang digantung di Ka'bah. Itu sudah orang yang paling dihormati. Maka dari kecil anak-anaknya itu diajar, dibangun kecintaan kepada bahasa, budaya bertutur, budaya oral, berbicara. Maka pandai-pandailah orang Arab berbicara.